Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Sonek Service. Dan sekarang sudah ada handphone Xperia XZ2 Premium dengan kondisi mati total, dengan kondisi fisik seperti yang sudah kita lihat, LCD-nya retak atau pecah, tapi sudah dibawakan LCD lain oleh customernya yang bisa kita pasang nanti sewaktu handphonenya sudah bisa kita repair, kita nyalakan. Kondisi pertama yaitu ketika dinyalakan hanya LED kedip-kedip, ketika dicolok charger hanya LED kedip-kedip merah. Dan saya cek, saya bongkar, ternyata baterainya habis dan sudah saya jumper juga. Dan ini kondisi setelah saya jumper, baterainya tetap tidak bisa kita nyalakan. Ini sudah saya bongkar dari LCD-nya dan baterainya sudah sempat saya jumper, tapi tetap tidak mau menyala juga. Coba kita colok dengan charger, apakah reaksinya sama, hanya LED kedip. Sekarang LED-nya menyala terus dan ada getar di tangan saya. Oh, keluar logo Sony ya, keluar logo Sony, mati lagi, tapi LED-nya mati terus hidup lagi juga. Jadi ini kemungkinan boot loop, karena baterai sudah kita jumper tetap tidak mau menyala dan hanya keluar logo Sony lalu mati lagi. Kita coba sekali lagi, kita colok cas, langsung LED-nya nyala, tidak berkedip, ada getar di tangan saya, kemudian muncul logo Sony lagi, mati lagi. Kita coba tekan tombol power dengan sambil kita colok charger, apakah bisa. Ini LED-nya masih nyala mati ya, nyala lagi dan keluar logo Sony. Ini udah ada getar di tangan saya, nggak keluar logo Sony dan mati lagi. Nah, ini kemungkinan boot loop karena baterai sudah kita cek, kita jumper tidak mau menyala juga. Kita coba tekan tombol power sambil dicolok charger. Oh, ternyata langsung nyala sendiri. Kita tekan tombol power juga tidak mau juga. Lanjut kita cek terlebih dahulu bagian konektor VPAD, apakah terjadi short. Kita lepas LCD-nya terlebih dahulu, hati-hati kita simpan. LCD-nya sebenarnya masih menyala ya, cuman retak di bagian kaca depannya, tapi sudah dibawain LCD lain oleh customernya supaya nanti dipasang ketika handphonenya sudah bisa menyala. Kita cek baterainya, tadi sudah sempat saya jumper, sekarang tegangannya di 3,8 volt. Seharusnya baterai sudah kuat angkat untuk menyalakan handphone kalau mesinnya normal. Jadi baterai minimal itu tegangan 3,8 sampai 4,2 volt, itu sudah menjadi syarat tegangan untuk bisa menyalakan handphone. Dan sekarang kita akan cek bagian konektor VPAD. Kita cek bagian konektor baterainya yang di mesin ini negatif, gerak full, dan untuk positifnya aman ya. Ada kenaikan sedikit ya, agak sedikit nge-short sedikit, makanya tadi baterainya 0 ya. Jadi harus kita jumper terlebih dahulu karena di mesin ini ada naik sedikit di positifnya. Oke, lanjut kita cek mesin, kita bongkar terlebih dahulu.
Dan setelah saya cek dengan power supply, ternyata kita nyalakan hanya naik sedikit ya, tidak sampai 0,1, hanya 0,05. Indikasinya ini ada di prosesor. Akan kita coba rehot saja karena prosesornya dilem. Untuk rehotnya saya tidak menggunakan flak supaya tidak begitu kotor, tapi kita akan rehot sedikit-sedikit lalu kita diamkan terlebih dahulu. Jangan rehot terus menerus supaya timah yang ada di dalam lem tidak keluar. Setelah kita rehot tipis-tipis, kita diamkan sampai mesinnya dingin. Sekarang kita cek terlebih dahulu sebelum kita pasang ke handphonenya. Setelah dilakukan rehot tadi, apakah terjadi short di bagian pipet? Karena dalam pengecekan awal tadi ada sedikit short di bagian positifnya. Kita cek ulang apakah tambah besar shortnya atau tidak. Ya, ini untuk negatif gerak full. Dan untuk positif ternyata malah diam sekarang, tidak ada kenaikan sedikit pun. Jadi short kecilnya tadi malah hilang sekarang. Alhamdulillah ya. Mungkin juga pengaruh kita rehot tadi, nggak tahu juga. Dan sekarang kita akan coba pasang, dan kita rakit ulang terlebih dahulu seluruhnya, penutup kaleng dan kameranya. Lalu kita pasang ke handphonenya untuk kita coba nyalakan lagi. Dan untuk LCD yang sebenarnya masih bisa ini, kita akan coba ganti dengan LCD yang dibawakan oleh pemiliknya. Sekalian kita coba nyala normal atau tidak. Semoga handphonenya juga sudah bisa nyala normal juga. Kita pasang terlebih dahulu soket LCD-nya yang benar. Agak sedikit susah. Kita cek terlebih dahulu, ternyata ada sedikit kaki yang bengkok. Kita luruskan terlebih dahulu, hati-hati, dengan hati-hati jangan sampai patah. Lalu kita coba pasang lagi soketnya dengan hati-hati karena tadi sudah ada sedikit bengkoknya. Ya maklum ini juga copotan dari handphone lain mungkin ya, karena ini second juga. Jangan sampai soketnya ada yang rusak atau patah, nanti jadi pekerjaan tambahan lagi. Oke, kita posisikan yang enak dulu supaya pasangnya tidak merusak ke soket LCD-nya. Oke, sudah terpasang, soket baterai sudah kita pasang juga. Lalu bismillah, coba kita nyalakan setelah kita rehot prosesornya tadi. Kita tekan tombol power, ada getar dan ada muncul logo Sony. Kita tunggu sampai bisa booting atau tidak. Alhamdulillah sudah bisa nyala walaupun dikunci,
tapi alhamdulillah ini sudah bisa sampai ke tampilan awal minimal ya. Nanti tinggal kita tanyakan kuncinya. Kalau bisa dibuka kuncinya, kita pasti bisa cek keseluruhannya ya. Tombol volume belum fungsi, kita cek di panggilan darurat juga tidak fungsi. Nanti kita coba perbaiki juga, agak susah ya tombol volumenya. Tapi untuk tombol power lancar-lancar saja, tidak konslet. Dan boot loopnya sekarang sudah selesai, sudah kita perbaiki, dan LCD yang penggantinya juga alhamdulillah gambarnya normal, touchscreen-nya pun insya Allah normal juga. Kita coba cas, keluar logo charging dan bisa pengecasan dengan normal juga. Tinggal kita standby terlebih dahulu dan kita kembalikan ke pemiliknya. Baik teman-teman, habis ini handphonenya akan kita rakit ulang, kita pasang bautnya dan kita standby. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.